Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 206. Pulang ke Indonesia. Nadira sudah siap-siap untuk pulang kembali ke Indonesia bersama dengan suami dan juga putranya. Dipandangnya tas yang berjajar di lantai. Waktu datang ke sini, kita bawa cuma 4 dan pulang sudah menjadi lebih dari 10 tas. Nadira menghitung tas yang akan dibawanya pulang berjumlah 12 buah. Tas itu berisi oleh-oleh yang sudah dibelinya dan juga barang-barang untuk dirinya pribadi bersama dengan suami dan putranya. Arga menang deretan tas yang ada di lantai kamarnya. Pria itu kemudian menganggukkan kepalanya. Banyak sekali, ucapnya. Ya mau gimana lagi, Bi? Nama juga istri Sultan. Mau ini ambil, mau itu ambil. Nadira tertawa kecil dengan menutup mulutnya. Bukan hanya puas jalan-jalan saja, Nadira juga sangat puas berbelanja dan berburu oleh-oleh. Apa saja yang ingin dibelinya, tidak ada satupun dilarang oleh Arga. Pria itu membebaskan istrinya untuk beli apapun yang Nadira mau. Putra kecilnya butuh sangat pengertian. Selama dirinya berburu oleh-oleh, Arga tidak rewel sama sekali. Bayinya yang bertubuh bulat itu seakan menikmati momen penting bersama dengan Momi dan dedinya. Hal ini yang membuat Arga tidak habis pikir, bagaimana mungkin anaknya yang masih bayi bisa bersikap seperti ini. Nadira memandang suaminya. Arga tertawa ketika mendengar jawaban Nadira yang begitu sangat jujur. Anak mami, buah ini. Nadira memberikan tas ransel kecil milik putranya. Nadira meletakkan tas ransel itu di belakang punggung Arkan. Mami kejam ya nak, masa anak bayi Dedi disuruh bawa barang sendiri. Arga tersenyum ketika melihat bayinya yang begitu sangat lucu ketika menggendong tas ransel di punggungnya. Nadira tertawa saat mendengar ucapan Arga. Dipandangnya Arkan, kemudian Arga dan tersenyum. Pria berbeda generasi itu begitu sangat tampan, keren dan juga kompak. Arkan berpenampilan sangat tampan dan gagah. Kacamata hitam, topi berwarna don't care, baju kemeja berwarna don't care, dan celana jeans berwarna hitam, serta memakai sepatu sport. Gaya penampilannya sudah seperti anak kembar bersama dengan dedinya. Arga dengan sengaja memesan aksesoris, sepatu, serta sandal khusus untuk ia bersama dengan Arkan. Setiap pakaian dipakainya bersama dengan Arkan dirancang oleh perancang busana terkenal. Bayi kecil itu sudah begitu sangat terkenal dengan model fashion yang dikenakannya. Arkan selalu muncul di video-video pendek yang sedang viral. Nadira bawa yang mana ya? Nadira menang tas yang di lantai. Melihat tas yang banyak seperti ini membuat Nadira bingung sendiri untuk milih yang mana yang harus dibawanya. Tinggalkan saja, nanti pengawal yang angkat. Arga tersenyum dan memegang tangan istrinya. Mereka keluar dari kamar hotelnya. Kita langsung ke bandara, Tuan. Gue berdiri di depan pintu kamar Arga. Iya, jawab Arga. Silakan Tuan, Nyonya. Bobi mempersilakan bosnya untuk berjalan lebih dulu. Pria itu kemudian berjalan di belakang Arga bersama dengan salah seorang rekannya, sedangkan rekannya lain mengambil tas-tas milik bosnya di kamar. Arga menganggukkan kepalanya dan berjalan menuju ke lift bersama dengan Nadira. Pria itu berjalan dengan memegang tangan istrinya. 10 hari di sini ternyata buat Dira rindu dengan Indonesia, Bi. Nadira tersenyum dan masuk ke dalam lift yang sudah terbuka dengan terus memegang tangan suaminya. Apalagi masakannya, ucap Arga. Apa Habi mau Dira masakan makanan favorit Habi? Nadira tersenyum lebar. Arga menggelengkan kepalanya. Apa gunanya chef yang bekerja di dapur, dengan gaji yang tinggi, namun tetap Nadira yang harus memasak? Arga memandang istrinya. Pria itu memegang tangan istrinya ketika keluar dari dalam lift, sedangkan pengawal pribadinya mengikuti dari belakang. Nadira tertawa kecil ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Begitu banyak pahala yang dapat oleh seorang istri. Salah satunya adalah memasakkan menu yang enak untuk suami, membuatkan minum untuk suami,
Jadi apa salahnya bila Dira mau mengutip pahala Dira sebagai istri? Nadira tersenyum lebar. Arga menatap istrinya dan tersenyum. Kalau Nadira ingin mencari pahala dengan cara seperti itu, Habi tidak melarang, tapi nanti saja, bila sudah tidak capek. Arga menarik hidung istrinya. Nadira tersenyum dan mengangkat jempolnya. Mereka kemudian berjalan menuju ke parkiran mobilnya yang sudah menunggu. Bobi yang berjalan di belakang Arga menyimak semua pembicaraan bosnya bersama dengan istrinya. Sebagai laki-laki lajang, hal seperti ini sangat ingin diketahuinya. Meskipun ia sendiri tidak tahu kapan akan berjumpa dengan jodohnya dan mengakhiri masa lajangnya. Pria berwajah manis dengan tubuh yang tinggi dan tegap itu begitu banyak memiliki kekasih. Namun dari setiap wanita yang dipacarinya, tidak ada satupun yang bisa dijadikannya istrinya. Sikap dan karakter para wanita itu tidak sesuai dengan kriteria yang akan dijadikannya istrinya. Meskipun ia bukanlah laki-laki yang baik, namun menginginkan wanita yang baik untuk menjadi ibu dari anak-anaknya. Nadira sangat senang ketika pesawatnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Ini artinya ia sudah selamat pulang dan pergi bersama dengan keluarga kecilnya sampai di Jakarta. Habi, ayo cepat turun. Nadira memegang tangan suaminya dan menggoyang-goyangkannya. Ngapain cepat turun? Tanya Arga. Nadira sudah gak sabar mau cepat-cepat sampai ke rumah. Nadira tersenyum lebar. Arga memandang Nadira dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Nadira sayang, rumah tidak akan pergi kemana-mana. Rumah itu akan tetap di sana. Tapi Dira rindu rumah. Dira gak sabar mau cepat sampai ke rumah. Dira juga gak sabar untuk berjumpa dengan mama, ibu, ayah, dan Fahri. Mereka pasti sangat senang kalau lihat Dira bawa oleh-oleh sangat banyak. Nadira tersenyum melebar. Nadira sudah sangat rindu dengan keluarganya. Ia tidak sabar untuk memberikan oleh-oleh yang dibawanya. Pesawat masih jalan. Nadira tunggu dulu pesawat ini berhenti dan pramugari buka pintu besar, baru bisa turun. Arga memandang istrinya dengan merunggai keningnya. Nadira tertawa saat mendengar penjelasan Arga. Ia kemudian memandang keluar jendela. Nak, kita sudah sampai ke Indonesia. Anak sayang Momi pasti sudah sangat rindu oma, nenek, kakek, dan uncle. Nadira memandang Arkan dan mencium pipinya. Sekarang baru bisa turun. Ayo kita turun. Arga tersenyum dan beranjak dari duduknya. Pria itu kemudian memegang tangan istrinya dan keluar dari dalam pesawat. Dek, jalannya pelan saja, Arga berkata ketika Nadira menarik tangannya. Iya Bi, ini sudah pelan. Nadira tersenyum dan kemudian keluar dari pintu. Arga hanya tersenyum ketika melihat sikap istrinya. Nadira memandang ke arah suara yang memanggilnya. Nadira sangat senang ketika melihat mama mertua, ayah, ibu, serta adiknya yang ternyata datang ke bandara untuk menjemputnya. Mama, ibu, ayah, Fahri. Nadira menyebut nama itu satu persatu. Luna tersenyum dan mengembangkan tangannya. Dirinya betul sangat senang ketika melihat anak, menantu, serta cucunya pulang dengan selamat. Nadira memeluk mama mertuanya dan mencium mama mertuanya kiri dan kanan, kemudian mencium punggung tangan mama mertuanya. Luna tersenyum memandang menantunya. Selama 10 hari Nadira berada di Tiongkok, buat dirinya sangat rindu terhadap menantu dan cucunya. Diciumnya pipi Nadira kiri dan kanan. Ternyata di sana makin gemuk ya, ucapnya yang memegang pipi Nadira. Nadira tersenyum ketika mendengar ucapan mama mertuanya. Dia memegang tangan mama mertuanya dan kemudian mencium punggung tangannya. Di sana Dira nggak bisa diet ma, soalnya makanannya enak-enak. Apalagi Dira berburu kuliner sama Habi. Nadira tersenyum. Gimana badannya nggak tambah gemuk? Selama di sana Nadira makan enak dan disuapin setiap kali makan. Arga tersenyum dan mencubit hidung istrinya. Nadira tertawa mendengar pengaduan yang diberikan oleh suaminya. Di sana makannya pakai supit ma, Dira nggak pandai, makanya Habib selalu suapin Dira. Nadira tersenyum dan memberikan pembelaan terhadap dirinya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu.
Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.